Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Baik anak-anak sekalian, kita sekarang melanjutkan pelajaran tahsin yang masih dalam adab-adab tilawah Al-Qur'an. Kita merujuk dulu. Yang pertama adalah adab-adab tilawah Al-Qur'an, yaitu harus ikhlas, yang mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, istihdaru azamatil Quran, yaitu kita berusaha menghadirkan keagungan Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah at-tadabbur, yaitu merenungi bacaan-bacaan Al-Quran. Kemudian yang keempat, an yuzayyina qira'atahu wa yuhassina sautahu. Ya, jadi menghiasi tilawahnya dan memperbagus suaranya. Jadi ini adalah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita akan mempelajari poin yang kelima. Ya, apa kata penulis? Penulis mengatakan an yutahhira qalbahu. Ya, hendaklah orang yang tilawah Al-Quran itu mensucikan qalbahu, hatinya, wa badanahu, dan badannya, wa thawbahu, dan pakaiannya, wa makana tilawatihi, dan tempat untuk dia bertilawah Al-Quran. Jadi intinya adalah bagaimana kita mensucikan apa yang ada di sekitar kita dan di diri kita ketika tilawah Al-Quran. Mensucikan hati, ya tentunya kita harus benar-benar ikhlas mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mensucikan badan, ya dalam keadaan yang suci badannya, tidak ada najis, kemudian tidak berhadas, ya, atau sudah dalam keadaan berwudu. Nah, ini termasuk adab, ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan kalaupun kita belum berwudu, ya, dalam keadaan berhadas, itu masih boleh membaca Al-Quran. Tapi adalah adab, ya. Adab adalah sesuatu perbuatan yang baik ketika kita bisa mensucikan badan kita. Wa thawbahu, dan pakaian kita, ya, pakaian kita jangan sampai ada najis di sana. Gitu. Kemudian wa makana tilawatihi, ya, tempat kita bertilawah. Jadi ketika kita tilawah Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah kalamullah, sesuatu yang mulia, tidak boleh dibaca di tempat-tempat yang dilarang, ya, di toilet, ya, atau di tempat-tempat kotor. Maka hendaknya kita tidak membaca Al-Quran di kuburan, ya. Hendaknya kita tidak sebagian ulama mungkin ada yang membolehkan, ya, tapi kita lebih memegang pendapat yang tidak membolehkan, ya. Makanya ada hadis Rasulullah SAW, jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan. Artinya di kuburan itu ya tidak boleh membaca Al-Quran, tapi kalau di rumah maka perbanyak baca Al-Quran, gitu. Kemudian wa an yastaqbila al-kiblata, hendaknya menghadap kiblat. Nah, ini juga adab yang baik. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, sebenarnya boleh hadap kemana saja, tapi ketika kita menghadap kiblat, maka kita termasuk memuliakan dan beradab dengan Al-Quran. In amkana, nah jika memungkinkan, kalau mungkin menghadap kiblat maka silahkan, itu lebih baik. Wa an yasta'milas siwak, dan hendaknya dia menggunakan siwak. Nah, ini akan baik sekali kalau kalian punya siwak, ya. Sebelum membaca Al-Quran maka bersiwak dulu, ya. Terus kemudian ada aturan-aturan tentang siwak, ada, ya. Jadi kita tidak sembarangan, ya, menggunakan siwak seperti apa, karena kadang-kadang kita karena mengetahui ini menurut kita sunnah, ya, akhirnya kita bersiwak dimanapun, kemudian siwaknya kita masukkan saku langsung, padahal di situ ada kotoran-kotoran, ya. Tidak seperti itu, ya. Cara bersiwak, ya, tetap dibersihkan, ya. Setelah bersiwak kita bersihkan bekas-bekas dari kotoran-kotoran yang menempel di siwak, kotoran gigi yang menempel di
siwak. Itu ada caranya juga. Demikian. Jadi poin yang kelima ini anak-anak, intinya adalah bagaimana kita mensucikan apa yang ada di diri kita dan di sekitar kita ketika tilawah Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menghadap kiblat ya. Kemudian kita menggunakan siwak. Ini sunnah-sunnah, anjuran-anjuran yang hendaknya kita lakukan ketika tilawah Al-Quran. Kemudian yang keenam, an yatajannaba ya, hendaknya menjauhi ad-dhahaka wal abatha, yaitu dhahak itu tertawa ya. Menjauhi tertawa, jangan tertawa ketika membaca Al-Quran, jangan bercanda ketika membaca Al-Quran. Wal abath, abath itu bermain-main ya, memainkan pulpen, memainkan pensil sambil baca Al-Quran, tidak ya. Kita faham apa yang kita baca itu sesuatu yang mulia, maka kita hormati ya. Allah lah yang memberikan hafalan pada kita, Allah lah yang memberikan kemampuan kita bisa mentadaburi Al-Quran, maka kita harus menjadikan diri kita pantas untuk mendapatkan itu semuanya. Dengan apa? Dengan memuliakan Al-Quran. Wan nazar ila ma yulha, atau melihat-lihat apa yang di sampingnya, ditolah-toleh bahasa kita ya. Jadi ketika baca Quran jangan tolah-toleh kemana-mana, karena itu ya ketika kalian setor maka ya harus bersikap seperti tolabul ilmi ya, benar-benar perhatian atau menunduk, tidak memainkan apapun. Ini adalah adab yang harus kita terapkan. Wa alla yaqta'u al-qira'ata bil hadithi ya, ma'a ahadin illa li daruratin, yaitu alla yaqta'u, jangan memutus qira'ah tilawah kita Al-Quran bil hadithi ma'a ahadin, dengan omongan terhadap satu orang pun, kecuali illa di daruratin, penting banget ya. Karena itu kadang-kadang ketika Ustadz menyimak setoran ya, kemudian ada anak yang tiba-tiba ngomong, Ustadz kasih tanda ya, artinya jangan ngomong dulu, tunggu sampai selesai ya. Ini untuk dalam rangka memuliakan Al-Quran. Itu juga kalian ya, maka selesaikan dulu Al-Qurannya kecuali penting. Nah, misalkan orang tua memanggil, nah orang tua, panggilan orang tua untuk segera menjawab itu termasuk dalam kategori wajib ya. Sedangkan membaca Al-Quran ya untuk menghentikan sebentar ya, itu termasuk sunnah, maka yang wajib didahulukan daripada yang sunnah ya. Harus menjawab seruan orang tua dulu, J atau ya ma, ya bu, ya mi, sebentar, boleh menyelesaikan dulu sebentar ya, tidak masalah. Ingat hadis tentang Juraj ya, Juraj itu melakukan sholat sunnah, kemudian dipanggil orang tuanya ya, dia karena kurang berilmu saat itu ya, akhirnya melanjutkan sholatnya sehingga membuat orang tuanya murka ya. Akhirnya ya dihukum karena kemurkaan orang tua. Maka hati-hati ketika membaca Al-Quran, tidak boleh memutus tilawah kecuali darurah, penting banget. Termasuk orang tua tadi adalah sesuatu yang penting. Wa an yamsika 'anil qiraati 'inda tasa'ub ya. Dan hendaknya menahan qiraah tilawah ketika menguap. Jadi kalau menguap jangan diteruskan tilawahnya, berhenti sebentar ya. Kemudian setelah berhenti ya ulangi lagi tilawahnya. Itu ya. Ingat ketika menguap jangan tilawah. Contoh nih ya, kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirrob, nah itu tidak boleh. Jadi kalau misalkan sudah mau menguap, berhenti dulu ya, menguap dulu, kemudian baru diulangi atau dilanjutkan tilawahnya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.